Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pristian Dewi Asyana Putri dari kelas Mbadra Internasional dengan NIM akhir 015 sebagai perawat. Saya Nabila Widiana Putri dengan NIM akhir 093 sebagai pasien RPK. Selamat pagi Ibu, sebelumnya perkenalkan saya perawat Dewi yang baru pagi hari ini. Saya di sini selama 2 minggu ya Ibu. Sebelumnya Ibu namanya siapa dan senang dipanggil apa? Saya Nabila Widiana Putri. Ya Ibu, salaman Ibu. Aku Dewi. Kalau Ibu namanya? Tidak. Tidak, baik Ibu tidak. Salam kenal ya. Baik. Nah, sebelumnya bagaimana perasaan Ibu hari ini? Biasa aja. Ibu apakah merasa ingin marah atau meluapkan emosi Ibu gitu? Iya. Apakah Ibu ketika meluapkan emosi itu Ibu sering membanding-banding hal-hal di sekitar Ibu atau merugikan diri Ibu sendiri? Iya, saya sering banding barang. Ibu sering banding barang, baik. Apakah Ibu melakukan itu terus-menerus ketika marah? Iya. Jadi Ibu tuh marah itu setiap hari seperti itu ya Ibu ya? Iya. Setiap hari. Contohnya, Ibu marah itu ketika apa aja contohnya Bu? Ketika keinginan saya nggak diturutin, saya bisa marah. Oh, contohnya seperti apa? Misal saya minta uang, tapi saya nggak dikasih, saya bakal marah-marah. Nah, pas Ibu nggak minta barang terus nggak dikasih, itu Ibu marah-marahnya di mana Bu? Saya nanti minta kan, terus saya nggak dikasih, saya kesel dong, saya marah. Saya tuh minta uang, kenapa nggak dikasih? Saya nggak suka. Oh, Ibu sabar ya Ibu. Tapi Ibu kadang suka hilaf nggak Bu kalau misal udah marah gitu, merugikan teman-teman atau keluarga Ibu gitu, Ibu marah gitu, menyesal nggak Bu sebelumnya? Setelahnya gitu. Setelahnya tuh kadang emang menyesal ya, cuma berarti khilaf ya kalau kayak gitu. Iya, hilaf itu Bu. Baik. Nah, karena Ibu sering marah-marah itu, saya di sini akan mengajari Ibu agar Ibu merasa rileks dan Ibu tidak akan sering marah lagi ya Ibu ya. Nanti saya akan ajarkan teknik nafas dalam ya Bu ya. Untuk waktunya sekitar 10-15 menit, tempatnya di sini saja. Apakah Ibu bersedia? Ya. Baik. Nah, jadi Ibu latihan teknik nafas dalam itu nanti Ibu tarik nafas lewat hidung. Nah, terus selama 4 detik ditahan. Terus lanjutnya kita hembuskan secara perlahan lewat mulut. Seperti lihat yang saya contoh ya Ibu, kita tarik nafas, tahan nafas, terus kita hembuskan lewat mulut. Nah, seperti itu ketika Ibu marah. Nah, sekarang Ibu coba contohkan seperti apa Ibu ketika Ibu marah. Salah. Ya. Nafas, lewat mulut. Nah, baik, betul. Nah, nanti itu teknik nafas dalam itu digunakan ketika Ibu ingin marah, akan marah seperti itu ya. Jadi ketika Ibu tidak hal-hal yang Ibu inginkan tidak terpenuhi, Ibu bisa lakukan teknik nafas dalam. Seperti dalam hati Ibu juga bisa berkata sabar seperti itu ya Ibu. Tapi yang lebih utama yaitu teknik nafas dalam itu gitu. Sebelumnya apakah Ibu sudah paham teknik nafas dalam itu sendiri yang setelah kita lakukan bersama tadi? Ya udah. Baik. Nah, sebelumnya Ibu bisa contohkan kembali nih teknik nafas dalamnya. Bisa nanti tarik nafas, tahan, terus buang kayak gini. Baik. Nah, untuk teknik nafas dalam itu biasanya digunakan saat Ibu apa? Saat akan marah. Nah, saat akan marah. Nah, Ibu semoga Ibu tidak suka marah-marah lagi ya. Nah, agar orang-orang di sekitar Ibu itu tetap betah sama Ibu ya Ibu ya. Baik Ibu, untuk teknik relaksasi nafas dalamnya akan kita masukkan ke dalam jadwal harian Ibu ya. Nanti Ibu selalu diingat-ingat nih kalau mau marah, Ibu selalu ingat kita harus tarik nafas gitu ya, agar Ibu merasa lebih rileks. Gitu. Apakah Ibu paham? Ya, udah paham. Baik. Kita masukkan ke dalam jadwal. Baik Ibu, latihan teknik nafas dalamnya sudah selesai ya, dan Ibu sudah lancar seperti itu tadi. Terus besok saya akan kembali lagi sekitar jam 9 untuk melatih Ibu cara mengontrol marah yang kedua, yaitu berbincang secara verbal ya Ibu. Tempatnya di sini saja. Apakah Ibu bersedia? Iya. Baik, bersedia. Sampai jumpa besok ya Ibu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.